Pemirsa, pemudik telah memulai perjalanan menuju kampung halaman untuk merayakan Lebaran 2025. Beberapa titik dan fasilitas transportasi di berbagai daerah bahkan telah dipadati pemudik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Satrio Adi dari Banten, Sabda Role di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga Nuzul Nugrahedi yang berada di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Kita akan ke Satrio terlebih dahulu. Satrio, bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah pemudik telah memadati Pelabuhan Merak dan juga Ciwandan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera? Febri, Gema, pada pagi hari ini pemudik yang hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera mulai memadati kawasan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Tadi sempat terjadi antrean di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak ini, namun saat ini antrean sudah mulai terurai karena memang proses bongkar muat yang dilakukan saat momen libur Lebaran ini dilakukan lebih cepat dari sebelumnya. Dan selain itu, pihak ASDP juga memberlakukan sistem satu tarif agar tidak ada penumpukan di salah satu dermaga di Pelabuhan Merak. Dan para pemudik yang akan tersebar di 7 dermaga milik ASDP sehingga tidak ada penumpukan yang begitu berarti sejak hari Selasa kemarin. Dan pihak ASDP juga mencatat total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera hingga H-5 kemarin ini ada sebanyak 300.000 orang yang telah melakukan penyeberangan. Angka ini naik sekitar 34% dibandingkan dengan momen libur Lebaran pada tahun lalu, yaitu tahun 2024 sebanyak 208.000 orang. Selain itu, unit kendaraan yang telah menyeberang juga tercatat ada 60.000 lebih kendaraan. Dan angka ini naik 23% dibandingkan dengan tahun 2024 lalu. Tentu kenaikan jumlah pemudik di H-5 kemarin ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kebijakan WFA atau Work From Anywhere yang diterapkan bagi pegawai ASN dan juga BUMN, sehingga beberapa pemudik dapat mudik lebih dulu dan dapat mengurai di puncak arus mudik. Selain itu, di Pelabuhan Ciwandan juga terjadi kepadatan pada malam hari hingga dini hari tadi karena memang para pemudik yang menggunakan sepeda motor ini lebih memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari atau dini hari untuk menghindari terik matahari. Sehingga di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten ini kepadatan biasanya terjadi di malam hari dan juga dini hari. Dan di momen libur Lebaran tahun ini setidaknya pemerintah menggunakan 3 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Merak yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 atau mobil dan juga pejalan kaki yang menggunakan bus dan kereta api yang menuju ke Pelabuhan Merak. Kemudian Pelabuhan Ciwandan yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor dan juga truk bermuatan kecil di bawah golongan 7. Dan yang ketiga adalah Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ yang diperuntukkan untuk truk bermuatan besar untuk mengantarkan logistik ke Pulau Sumatera. Dan puncak arus mudik diprediksi terjadi pada tanggal 28 Maret atau hari Jumat besok. Dan saat ini para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 terus memadati kawasan Pelabuhan Merak. Meskipun belum ada penumpukan hingga ke jalur arteri ataupun jalan tol exit Merak. Dan jika penumpukan terjadi di puncak arus mudik, maka kepolisian akan memberlakukan delaying system di beberapa kilometer baik di jalan tol maupun di jalur arteri. Untuk sementara demikian, Febri, Gema. Baik, terima kasih Satrio. Kita akan beralih ke Sabda. Sabda, selamat pagi. Hingga kini berapa jumlah pemudik yang tiba di Pelabuhan Makassar? Selamat pagi Gema dan juga pemirsa. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Posko Terpadu Angkutan Lebaran tahun 2025 Pelabuhan Utama Makassar, total jumlah pemudik yang sudah tiba di Pelabuhan Makassar sudah mencapai 12.025 orang. Sementara untuk penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Makassar ini sudah sebanyak 13.715 dan penumpang lanjutan ini sebanyak 7.337 orang. Dan di 5 hari jelang Lebaran atau pada 26 Maret kemarin 3 kapal milik PT Pelni bersandar di Pelabuhan Makassar, yakni KM Labobar dari Bau-Bau dan akan menuju Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian KM Sinabung dari Bau-Bau menuju Balikpapan dan KM Wilis dari Batu Licin dan akan menuju ke Labuan Bajo, serta 1 kapal DLU yakni Dharma Peri 3 dari Batu Licin. Sementara hingga H-5 Lebaran ini jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Makassar ini sudah mencapai 24 call. Kemudian untuk pelabuhan asal terbanyak penumpang yakni dari Tanjung Perak, Surabaya dengan jumlah penumpang mencapai 4.452 penumpang. Sementara untuk pelabuhan tujuan terbanyak penumpang juga menuju ke Tanjung Perak,
Surabaya, yakni sebanyak 5.794 penumpang. Rekapitulasi jumlah penumpang tersebut tentu saja akan terus bertambah, mengingat puncak arus mudik Lebaran di Pelabuhan Makassar ini diperkirakan akan mulai hari ini hingga hari Jumat esok. Adapun langkah antisipasi Pelindo Regional 4 Makassar jika misalnya terjadi penumpukan penumpang jika terdapat 2 hingga 3 kapal yang bersandar, di mana Pelindo sebelumnya telah meningkatkan fasilitas pelabuhan terutama di ruang tunggu penumpang. Kemudian optimalisasi operasional dengan meningkatkan jumlah personil di lapangan untuk mempercepat proses embarkasi dan juga hingga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan mulai dari KSOP, operator kapal dan juga aparat keamanan untuk memastikan arus penumpang dan juga kapal. Dan untuk tahun ini Pelindo Regional 4 Makassar maupun juga KSOP memprediksi arus penumpang di Pelabuhan Makassar akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan pihak otoritas pelabuhan juga menyatakan bahwa musim mudik tahun ini mengalami sejumlah kendala, salah satunya yakni kendala cuaca di mana memang Sulawesi Selatan masih dilanda hujan sedang hingga lebat serta gelombang tinggi sekitar 1,2 meter sampai dengan 2,5 meter. Untuk sementara demikian, Gemma dan juga Febri dari Pelabuhan Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sabda. Kita sekarang menuju ke Yogyakarta dan Nuzul di sana. Nuzul, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Tugu Yogyakarta? Ya, baik kepada rekan yang ada di studio. Situasi di Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri ini saat ini terpantau layanan begitu, namun di sejak dini hari tadi mulai pukul 3 hingga setengah 4 tadi terpantau ribuan penumpang sudah mulai berdatangan di Stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, penumpang yang datang ini yang di Stasiun Tugu Yogyakarta ini sendiri dari arah Jakarta kemudian akan mudik di beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Kemudian untuk KAI Daob 6 sendiri juga menyebutkan bahwa pada H-5 Hari Raya Idul Fitri atau pada Kamis 27 Maret 2025 ini diprediksikan merupakan penumpang yang turun atau datang di Stasiun Tugu Yogyakarta ini merupakan penumpang tertinggi di Stasiun Tugu Yogyakarta. Kemudian untuk data sementara dari KAI Daob 6 sendiri juga mencatat bahwasanya penumpang yang datang atau turun di seluruh wilayah Daob 6 Yogyakarta sendiri ini mencapai 21.531 penumpang. Ini jumlah di seluruh Daob 6 Yogyakarta pada Kamis 27 Maret 2025. Kemudian berdasarkan data dari KAI sendiri menyebutkan juga penumpang yang naik atau berangkat di wilayah Daob 6 Yogyakarta sendiri ini mencatat sebanyak 15.914 penumpang. Ini data sementara dari KAI Daob 6 Yogyakarta. Tentunya data tersebut masih akan mengalami peningkatan atau berubah sewaktu-waktu. Kemudian untuk di Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri ini, dari KAI Daob 6 juga mencatat bahwasanya pada tanggal 27 Maret 2025 ini, penumpang yang datang di Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri ini mencapai 7.409 penumpang. Kemudian untuk penumpang yang naik atau berangkat di Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri ini pada tanggal 27 Maret 2025 ini mencapai 5.583 penumpang. Diprediksi untuk puncak arus mudiknya sendiri dari KAI Daob 6 menyebutkan akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Kemudian untuk pantauan tiket lebaran di KAI Daob 6 Yogyakarta sendiri ini, KAI Daob 6 juga mencatat tiket yang sudah terjual sebanyak 320.668 tiket atau sudah terjual 78%. Kemudian dengan kapasitas yang tersedia sebanyak 411.272 tiket. Berikut laporan yang sementara yang dapat saya laporkan dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Kembali ke studio Gemma dan Feby. Baik, terima kasih atas informasi Anda Nuzul. Sebelumnya ada Sabda dan juga Satrio. Selamat kembali bertugas teman-teman.